warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amsayna wa amsal mulku lillah. Walhamdulillah la syarikalah. La ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwatal Islam rahimakumullah, khusus yang kita sama-sama cintai dan kita hormati, pimpinan dari DKM Masjid Alhamdulillah beserta para pengurus semuanya, para guru, para alim ulama, para asatizah yang kita muliakan semua, juga hadirin dan ibu-ibu hadirat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur malam hari ini kembali Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah cakrawala berpikir kita, untuk menambah iman, kekuatan iman, kekuatan akidah, untuk menambah cinta kita kepada Islam, untuk menambah cinta kita kepada Allah, untuk menambah cinta kita kepada Nabi yang sangat mencintai kita, Nabi Muhammad SAW. Tentu selalu ada harapan kita dipertemukan oleh Allah kepada baginda Nabi SAW. Berharap dengan adanya aktivitas yang kita jalani ini, Allah semakin mencintai kita. Allah semakin memberikan rahmatnya kepada kita. Dan Allah selalu memberikan petunjuknya kepada kita, sehingga kita tidak terlena dengan kehidupan dunia. Dunia nanti makin lama makin canggih ini. Makin membuat kita kepincut sama dia. Bisa-bisa kita lupa akhirat karena kita begitu mencintai dunia. Dan ini berbahaya. Dan yang paling berbahaya sekali adalah generasi anak-anak kita, anak cucu. Kalau tidak dibentengi dengan akidah yang kuat, maka akan sangat berbahaya. Bisa jadi mereka melepaskan keyakinannya dan berganti dengan keyakinan lain. Dan itu paling berbahaya. Maka kita perlu memberikan pencerahan kepada anak-anak kita. Karena kita tidak bisa bayangkan 20 tahun kemudian akan seperti apa dunia ini. Kalau sekarang saja sudah canggih, sudah sangat luar biasa. Hanya hitungan detik kita bisa berkomunikasi dengan orang yang paling jauh sekalipun. Hitungan detik. Subhanallah. Lalu apakah itu maksudnya Allah menciptakan manusia? Apakah itu tujuannya? Ternyata Allah bikin manusia bukan untuk itu. Itu bagian dari hasil budidaya manusia yang memang kita harus nikmati. Tetapi jangan sampai lupa, semuanya itu difasilitasi oleh Sang Pencipta. Semuanya itu berawal dari akal fikir manusia. Sehingga dengan akalnya manusia bisa mengembangkan ilmunya. Sehingga dengan ilmu yang berkembang, maka dunia menjadi seperti ini. Jangan lupakan dia.
yang memberikan segalanya. Karena Allah ciptakan manusia hanyalah untuk ibadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Ya. Jadi jin dan manusia khusus ini disebutkan secara khusus. Karena makhluk Allah yang lain banyak. Ya, tetapi yang disebutkan di sini jin dan manusia. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali tujuanku membuat mereka beribadah kepadaku. Maka logikanya ketika semua kemajuan diraih, kemajuan ini dijadikan fasilitas ibadah. Mestinya gitu. Dari awal Allah ciptakan manusia, diseru manusia, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Diciptakan manusia dari satu jenis. Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam. Lalu diciptakan pasangannya minha, dari jenis yang sama. Karena Hawa diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk Adam. Lalu kemudian dari keduanya ini batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Ya. Jadi dengan kedua manusia ini Allah perbanyak menjadi jumlah laki-laki yang banyak, rijal, katsir, dan juga nisa. Terakhir saya baca penduduk dunia di tahun 2021 itu ada 7,7 miliar. Berdasarkan riset sensus penduduk yang bersumber di Amerika. Jadi dihitung bahwa jumlah manusia di dunia ya itu ada 7,7 miliar dan diprediksi akan menjadi 7,8 miliar di tahun 2022. Indonesia menyumbang 270 juta. Paling banyak Tiongkok. Penduduknya Cina itu 1,4 miliar. Padahal negaranya kecil. Ya. Indonesia 270 juta. Ini kalau bicara manusia, karena yang diseru an-nas, manusia ya. Lafaz an-nas di dalam Al-Quran tercatat kurang lebih ada 190 kali. An-nas ya. Artinya begitu penting kata an-nas ini. Ya, manusia disebut an-nas karena dia punya sifat lupa, sifat ingin ditegur, sifat saling mengingatkan. An-nas jamak daripada insan. Ya. An-nas. Manusia ini kata Allah ada yang beriman kepadanya, ada yang kafir, dan ada yang munafik. Wa minan nasi
man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yakhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim marad fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakzibun. Wa minan nas, di antara manusia, ya, man yaqul, ada yang berkata, amanna billah, kami percaya kepada Allah, wabil yaumil akhir, dan kami percaya juga hari kebangkitan, hari akhirat. Tapi kata Allah apa? Sesungguhnya mahum bimu'minin, sesungguhnya dia nggak beriman. Ini yang disebut munafik. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kata orang munafik, kalau lagi ngumpul sama-sama orang beriman, dia akan katakan, kami juga beriman seperti kalian. Tapi kalau kembali kepada kelompoknya, mereka katakan apa? Kami tadi di sana cuma olok-olok, kami tetap bersama kalian di sini. Susah nih, kayak gini nih orang nih. Ya. Ada yang jelas. Yang jelas dia tidak percaya. Ya. Yang munafik tempatnya di mana? Adzabun alim. Ya. Lahum adzabun alim. Azab yang menyakitkan, yang pedih. Tapi buat orang kafir, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kenapa begitu? Khatamallah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa dengan tutupan yang kencang. Walahum adzabun azim, dan bagi orang kafir itu azab yang dahsyat. Berarti orang munafik ujungnya azab, orang kafir ujungnya azab. Kafir itu sama nggak ya sama non muslim ya? Kayaknya bahasanya lebih halus dikit gitu. Kalau kafir kayaknya orang banyak marah. Kalau kita bilang kafir, lu dasar lu kafir. Padahal kita juga kafir. Kalau menurut agama mereka, kita ini kafir nggak? Kafir. Cuman kita mah nggak marah, lu bilang gua kafir kek kagak kek sebodoh be. Tapi kalau mereka dibilang kafir, kayaknya marah. Karena kafir itu sesungguhnya tertutup dia punya hati, tidak mau beriman. Artinya kafaro sataro, tertutup, hatinya tertutup, tidak ada cahaya iman masuk. Maka semua orang yang tidak percaya kepada Allah kafir. Apalagi tidak percaya kepada nabi-nabi, kepada rasul-rasul, kepada kitab. Semua iman, rukun-rukun iman itu dia tidak percaya. Ya sudah kafir itu. Dapatnya apa? Azabun azim. Azab yang dahsyat. Oh, sama azab yang alim, yang apa tadi itu? Yang menyakitkan. Bedanya apa tuh? Azab alim, azab azim. Alim itu nggak kelihatan dahsyat azabnya, tapi menyakitkan sekali, pedih sekali. Azabnya nggak kelihatan gede, nggak kelihatan serem gitu.
Tapi bagi yang azim ini kelihatan azabnya dahsyat banget. Seperti apa misalnya? Iza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Apabila mereka dilemparkan ke dalam kobaran api yang meletup-letup, kan dahsyat tuh kelihatannya. Badan dilemparin ke tengah api yang lagi bergejolak. Sami'u laha, orang tuh dengar ada suara yang meraung-raung, dengusan api yang begitu galak, ganas. Bapak Ibu kalau dengar api di kebakaran besar gitu kan ada suara kayak gitu tuh. Itu di neraka orang yang dilemparin gitu, dia mendengar suara dengusan api neraka yang kejam tuh. Kan sadis itu, azab tuh. Tapi kalau azab yang menyakitkan, menyedihkan, itu menyakitkan tuh, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadzuqul azab. Tiap kali kulitnya hancur dimakan api, aku tumbuhkan dan kugantikan dengan kulit-kulit yang baru agar dia merasakan azab. Ini cuman ganti kulit kelihatannya kan, tapi ini menyakitkan sekali. Nggak kelihatan dahsyat gitu loh. Cuman setiap kali kulitnya hancur, hangus dimakan api, kutumbuhkan kulit yang baru. Ini menyakitkan sekali. Nah, ini bagian orang-orang munafik ini kelihatannya ini. Azabnya alim. Ya. Tapi kalau yang tadi itu yang dilempar gitu, bahkan di tafsirnya kita baca itu badan dipentalin api ke sana, pentalin api ke sini, dilempar ke sana, dilempar ke sini. Kayaknya visualisasinya gitu sepertinya luar biasa. Ada lagi sekelompok yang beriman, ya, sekelompok yang beriman. Hudan lil muttaqin. Nah, ini dia. Mudah-mudahan ini kelompok kita. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Karakternya gitu. Yu'minuna bil ghaib. Dia punya sifat beriman kepada yang gaib. Beriman kepada siapa? Allah gaib. Malaikat-malaikat gaib. Surga gaib. Neraka gaib. Ya, akhirat gaib. Kita iman kepada itu. Berarti kita masuk dalam sifat-sifat orang yang takwa. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ini juga orang punya sifat percaya kepada yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, Al-Quran, dan juga kepada selain Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad, Taurat, Zabur, Injil. Kita percaya itu. Dan mereka yakin dengan akhirat. Masuk kita nih kategori ini nih. Masuk ya. Masuk ya. Masuk ini kayaknya nih. Tadi mimma razaqnahum yunfikun masuk enggak ya? Kalau dia punya rezeki dia infakkan. Masuk enggak tuh? Masuk ya? Insyaallah Pak Ustaz, kalau ada rezekinya saya ikut. Orang yang mati kepengen dibalikin ke dunia lagi karena kepengen sedekah. Bukan kepengen sholat. Fa'as-saddaqo. Aku ingin bersedekah. Ya Allah, lancarin rezeki kita ya. Kita bisa bersedekah yang banyak.
Nggak bisa bersedekah dengan harta, bersedekah dengan ilmu. Nggak bisa dengan ilmu, dengan senyuman. Jangan marah-marah terus. Ya. Sedekah dengan tenaga bisa. Senyuman, tenaga, ya, apa saja yang kita punya. Sedekah. Nah, ini orang yang muttaqin ini, ya. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Inilah mereka yang masuk ke dalam petunjuk hidayah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ada berapa orang ini di dunia? Kalau kafir banyak banget, tadi dari 7,8 miliar 1,9 miliar tuh orang muslim. Orang muslim 1,9 miliar orang muslim. Di Indonesia orang muslimnya tinggal 86,8%. Catatan angkanya cuma di 231 juta. 231 juta orang muslim di Indonesia yang tercatat itu. Entah yang punya KTP 2 kali catat mungkin ya. 231 juta. Orang Tanjung Priok ada berapa ribu nih? Masuk dalam kategori itu. Jadi, nah setelah ada muslim nih, kan disaring lagi kata Allah. Mesti ada mukmin, gitu. Derajatnya lebih tinggi tuh. Pertama udah cukup, alhamdulillah udah Islam, gitu. Dan kita nih, Islam kita nih rata-rata jalannya gampang. Orang lahir dari ibu bapak yang sudah muslim. Andai saja ibu bapak kita non muslim, wah, harus berjuang mati-matian itu. Ada yang maaf sampai kagak diaku anak. Cerita mu'alaf. Ada yang sampai diusir, tidak membawa pakaian kecuali yang dia pakai, apalagi harta warisan. Oh, udah nggak dianggap anak. Kita Masya Allah ibu bapak sudah muslim, ya, lahir 7 hari di akekah, kasih nama. Umur 7 tahun udah pada sunat, udah diajak-ajak sholat, gitu. Udah muslim, dapat hidayah dengan cara yang mudah. Cuman kadang-kadang saking mudahnya jadi nggak ada usaha untuk fight gitu, untuk berjuang menguatkan akidahnya. Dan muslim, orang tua kita udah Islam, ayah ibu udah muslim, alhamdulillah. Saya baca ada seorang pengusaha, ya, dia punya anak belajar di Australia. Itu anak karakternya, ngomongnya Masya Allah, na'udzubillah. Oh ya. Kalau dekat sama bapaknya di Indonesia, anaknya suka telepon-teleponan. Ya. Saat ditelepon anak itu ngomongnya dengan suara kasar sekali. Dan ayahnya memaklumi karena dia tinggal, anak itu bisa bergaul dengan siapa saja, bahkan bergaul dengan anak-anak jalanan pun oke. Tapi tiba-tiba si anak ini punya teman, ya, imigran Arab. Ada yang dari Tunisia, dari Maroko, dari mana saja di Australia tuh berbaur. Tertarik dia dengan teman-teman ini, lalu ikut sholat, belajar ngaji, segala macam tuh. Saat orang tuanya nelpon, sudah lain bahasanya, santun. Orang tuanya kaget, apa nih yang terjadi? Anaknya minta izin, ayah, bolehkah aku masuk Islam ayah?
Wah, rupanya Islam yang mempengaruhi kayak gitu. Rupanya Islam, agama yang cinta damai, agama yang penuh kasih sayang, agama yang saling perhatian sama tetangganya, agama yang peduli antara satu dengan yang lain. Anak tuh nggak dapatkan kasih sayang orang tuanya, nggak dapatkan kasih sayang dari teman-teman yang lain, tapi di Islam diajarkan dia dapat kasih sayang. Ketika anaknya minta izin gitu, ayahnya izinkan, lalu kemudian kuliahnya semakin mantap dan sukses. Jadi luar biasa. Tertarik ayahnya. Bagaimana nak dengan agamamu itu? Ya, ayah ceritakan Islam. Akhirnya ayahnya pun ikut bersama anaknya jadi mu'alaf. Luar biasa. Nah, kita sudah mu'alaf lama ya. Produk lama ini. Kadaluarsa kayaknya. Dari dulu sholat begitu aja. Ya, gak ada yang sampai rasa menikmati. Ya, kita kepengen sholat kita ada sentuhan tersendiri, ada efek positif yang masuk dalam jiwa raga kita. Ya, kita kepengen sholat kita seperti itu. Ya, ini selama ini kita masih punya waktu. Ya, diberikan waktu oleh Allah untuk terus. Memang yang dinilai bukanlah hasil akhir dari ibadah kita, tapi yang dinilai oleh Allah sebesar apa perjuangan yang kita keluarkan. Sebesar apa kita kepengen dapat sholat yang betul-betul bisa mempengaruhi lahir batin kita, sehingga sholat kita betul-betul mampu menjadi alat yang mencegah daripada kemunkaran dan kekejian. Mampu sholat kita membuat lisan kita berhati-hati dalam menuturkan kata-kata. Mampu sholat kita membuat mata kita tidak sembarang pandang, sehingga pengaruh terhadap jawarih badan kita ini luar biasa. Karena salat yang sesungguhnya tanha anil fahsya wal munkar. Hanya ada orang, Ustaz, tangga saya Ustaz, sholat mau Ustaz, Masya Allah, sebelum azan dia udah ke masjid Ustaz, tapi ngomongnya ampun. Apa sholatnya yang salah? Bukan sholatnya yang salah. Sholat belum mampu membuat diri kita untuk tercegah dari kekejian dan kemunkaran. Maka kita harus berusaha semaksimal mungkin menjadikan sholat kita mampu mencegah. Jangankan mengerjakan, mencegah. Kalau melihat kemunkaran tuh udah, mau lihat kekejian tuh udah nggak enak kayak gitu. Apalagi sampai melakukannya. Kita berharap gitu. Nah, ini yang kata Allah, ya, kesebarkan manusia. Ini baru manusia yang dari zaman sekarang, gitu. Bagaimana manusia yang dari zaman Nabi Isa kesanain? Jarak Nabi Isa ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 600 tahun. Dari Nabi Muhammad sekarang aja udah 1443 tahun. Nah, yang tercatat makan udah banyakan yang meninggal tuh, yang udah meninggal kan nggak dicatat lagi tuh. Jadi nanti berkumpul di padang mahsyar tuh berapa miliar manusia? Berapa miliar manusia yang kumpul di situ sejak zaman Nabi Adam sampai zaman terakhir. Sudah tidak ada lagi nabi. Ada yang jalan pakai apa coba? Ada yang jalan pakai mukanya di padang mahsyar. Ada yang jalan pakai mukanya, bukan pakai kakinya. Jadi nyungsep gitu dia jalannya. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Ini yang kita takut. Makanya kita disuruh
Ittaqu rabbakum. Takutlah hanya kepada Tuhanmu. Tuhan kami siapa? Allah. Artinya takut selalu merasa dipantau, diawasi. Sehingga kalau kita mau berbuat sesuatu, ada Allah. Ingin melakukan sesuatu karena Allah. Jadi remnya Allah. Itu Sayyidina Ali bilang, at-taqwa hahuna. Takwa itu adanya di sini. At-taqwa ketika ditanya apa itu takwa wahai Ali? Beliau mengatakan al-khauf minal jalil. Al-khauf, rasa takut kepada zat yang agung, Allah. Yang kedua, wal amal bit tanzil, mengerjakan apa yang ada di Al-Quran, melaksanakan, karena ini Al-Quran katalog, ya, rambu-rambu katalog nih. Kalau Bapak Ibu beli komputer kan ada katalognya tuh, cara matiinnya, ya panduan, buku panduan, cara matiinnya, cara merawatnya gitu kan. Cara matinya gimana nih komputer nih, atau mesin cuci atau apalah. Ini sama. Al-Quran ini itu buku panduan. Supaya kita nih awet lahir batin, lihat di sini. Kita kudu ngapain nih? Kudu diapain nih? Bikin hati tenang, suruh cari makanan halal. Kok bisa? Iyalah. Kulu mimma razaqnakum halalan thayyiban. Makanlah dari yang kami rizkikan pada kalian yang halal dulu, yang halal dulu baru yang bergizi baik. Jangan yang bergizi dulu, halalnya belakangan. Saat sekarang nyari yang haram aja udah susah.